Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan mengenai bab 17 yaitu investasi. Sebelumnya di sini perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, yang kedua M Safin Antakusuma dengan NPM akhir 298, yang ketiga Nabila Fatharani Putri dengan NPM akhir 313, yang keempat Balintia Najwa dengan NPM akhir 319. Pertama, kita akan membahas mengenai investasi utang. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai investasi utang, kita akan mempelajari dahulu mengenai aset keuangan. Ada dua jenis aset keuangan, yaitu yang pertama investasi utang atau debt investment dan investasi ekuitas atau equity investment. Nah, motivasi untuk berinvestasi sendiri yang pertama yaitu memperoleh imbalan hasil yang tinggi dan mengamankan aktivitas tertentu atau untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Ada dua dasar kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset keuangan. Yang pertama yaitu model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Nah, ada dua nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan, yaitu yang pertama biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar. Selanjutnya, di slide berikut ini disajikan ringkasan mengenai klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang pertama yaitu investasi utang. Ada dua penilaian kriteria akuntansi. Yang pertama yaitu memenuhi model bisnis disimpan untuk ditagih dan pengujian arus kas kontraktual di mana pengukurannya menggunakan biaya diamortisasi. Yang kedua yaitu tidak memenuhi uji model bisnis. Perdagangan disimpan untuk ditagih dan dijual dengan menggunakan pengukuran nilai wajar. Selanjutnya yang kedua yaitu ekuitas. Adapun penilaian kriteria akuntansi adalah tidak memenuhi uji arus kas kontraktual di mana pengukurannya menggunakan nilai wajar. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat mengenai investasi utang. Investasi utang terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang, bunga, dan sisa pokok utang. Selanjutnya yaitu investasi utang suatu kelompok entitas terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu dimiliki penilaian biaya diamortisasi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak diketahui, dan pendapatan lainnya berupa bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua yaitu dimiliki untuk dijual, penilaian berupa nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Dan pendapatan lainnya berupa bunga saat diperoleh, keuntungan, dan kerugian dari penjualan. Dan yang ketiga yaitu diperjualbelikan, penilaiannya berupa nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu diakui dalam laba bersih, dan pendapatan lainnya diperoleh dari bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Investasi utang dimiliki untuk dijual. Pada dasarnya, selama periode pelaporan, akuntansi untuk investasi utang yang dimiliki untuk dijual selama dengan akuntansi pada investasi utang dimiliki. Transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada bagian perolehan diamortisasi. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, entitas melakukan penyesuaian amortisasi cost menjadi fair volume. Setiap unit holding gain or loss yang terjadi dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagai bagian dari profit and loss statement. Selanjutnya di sini juga ada contoh-contoh tentang investasi utang yang dimiliki untuk dijual. Salah satunya yaitu contoh sekuritas tunggal. Di sini juga ada dua contoh tentang ekuritas tunggal. Penjualan ekuritas HFCS. Apabila entitas menjadi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka 1. Harus dibuat jurnal untuk memindahkan biaya perolehan diamortisasi atas obligasi yang terjual dari akun debit investment.
2. Keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dari penjualan tersebut dicatat ke dalam bagian other income dan expense pada income statement. Di sini juga ada 3 contoh tentang penjualan ekuritas HFCS. Investasi utang-utang diperjualbelikan. Entitas kadang menyimpan investasi utangnya dengan tujuan untuk menjual kembali dalam jangka pendek. Investasi utang semacam ini dikenal sebagai tradisi investment. Entitas melaporkan sekuritas trading ini pada nilai wajar, fair value, dan dengan unrealized holding gains and losses yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Contoh, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing menetapkan portofolio sekuritas tradingnya seperti tampak di bawah ini. Pada tanggal perolehan, Western Publishing mencatat sekuritas trading ini sebesar biaya perolehan pada akun debt investment penilaian pertama atas portofolio yang baru saja dibelinya ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah investasi utang diperjualbelikan atau trading, seperti tabel di bawah ini. Opsi nilai wajar. Entitas memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ketentuannya seperti diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen basis. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas menunjukkan kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau bentuk kepemilikan modal lainnya. Hal untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan didasarkan pada suatu perjanjian dan harga yang ditetapkan, seperti warrant dan rights. Investasi ekuitas non-trading. Jurnal akuntansi untuk mencatat non-trading equity investment adalah sama dengan pencatatan untuk trading equity investment, kecuali terhadap pencatatan unrealized holding gains or loss. Investasi ekuitas non-trading LO2 entitas mencatat unrealized holding gain or loss bagian other comprehensive income. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal investasi ekuitas non-trading. Nah, pada tanggal 10 Desember 2019, Republik SA membeli 1000 lembar saham biasa Hawthorne Company sebesar 20,75 euro per lembar. Investasi tersebut menunjukkan persentase kepemilikan kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk bagi Republik untuk wilayah tertentu. Hukum di wilayah tersebut menetapkan suatu level minimum dalam kepemilikan saham perusahaan. Investasi pada Hawthorne ini memenuhi ketentuan tersebut. Republik memperhitungkan investasi dalam nilai wajar. Nah, kemudian di sini jurnalnya yaitu equity investment Hawthorne tadi sebesar 20,750 euro pada kas, yaitu sebesar 20,750 euro. Nah, kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasi pada saham biasa Hawthorne Company. Perusahaan mencatat dividen tunai tersebut sebagai kas pada dividen revenue sebesar 450 euro. Nah, lanjut pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik dalam Hawthorne memiliki nilai tercatat dalam nilai wajar sebagai berikut ini di bawah itu. Nah, kemudian ditulis dalam jurnalnya yaitu equity investment pada unrealized holding gain of loss equity sebesar 3.250. Akun equity investment digunakan karena klasifikasi non-trading diterapkan dalam investasi berdasarkan basis investasi dan bukan basis portofolio. Kemudian di sini
Ada statement of financial position, yaitu investasi pada equity investment itu sebesar 24.000 euro. Kemudian equity pada accumulated other comprehensive gain itu ada sebesar 3.250 euro. Kemudian ada statement of comprehensive income. Nah, di situ ada other income and expense pada dividend revenue sebesar 450 euro, kemudian other comprehensive income pada unrealized holding gain itu sebesar 3.250. Nah, pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual seluruh saham biasa Hawthorne Company dan menerima neto tunai sebesar 22.500. Nah, jurnal untuk menyesuaikan nilai tercatat dari investasi tadi itu yaitu unrealized holding gain of loss equity sebesar 1.500 pada equity investment Hawthorne sebesar 1.500. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual seluruh saham biasa Hawthorne Company dan menerima neto tunai sebesar 22.500. Kemudian di situ dimasukkan non-trading equity investment, fair value of Hawthorne equity investment pada Desember 31, 2019 sebesar 24.000, kemudian fair value of Hawthorne equity investment Desember 20, 2020 sebesar 22.500. Kemudian ditemukan unrealized holding loss equity sebesar 1.500. Di jurnal pada penjualan investasi yaitu cash pada equity investment sebesar 22.500.